Shalom Bapak Ibu semua, hari ini sebelum kita mulai ibadah KPA secara online, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami bersyukur kami sudah bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sampaikan ini menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Dan biarlah telinga hati dan pikiran kami mampu mendengarkan dengan baik, menyimak, memahami firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan ini, biar menjadi kebenaran baru, kekuatan baru, dan arah baru bagi kami. Berfirmanlah Yesus, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang jemaat di Philadelphia. Satu jemaat Tuhan yang ada dalam Wahyu 3 ayat 7-13. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah betapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seseorang pun dapat mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat di Philadelphia merupakan jemaat yang taat dalam keterbatasan mereka. Kalau kita membaca dalam Wahyu 3 ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ada hal yang menjadi gambaran yang jelas bahwa jemaat Philadelphia ini bukan jemaat yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Yesus tahu tentang pekerjaan dari jemaat di Philadelphia, bukan jemaat yang kaya raya, tapi jemaat yang memiliki keterbatasan, baik dalam posisinya di masyarakat maupun termasuk di dalamnya kekayaannya. Namun di sini Tuhan berkata pada jemaat di Philadelphia bahwa engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ada satu hal yang menarik di sini, bahwa jemaat Philadelphia di tengah keterbatasan mereka tetap setia kepada firman Tuhan, tetap taat kepada firman Tuhan, dan tetap setia hidup dalam Tuhan. Padahal mereka menghadapi tantangan. Apa tantangan mereka? Tantangan mereka adalah tantangan dari tekanan-tekanan dari orang-orang yang mengaku Yahudi. Hal ini yang menarik gitu ya. Kenapa orang-orang yang mengaku Yahudi ini menjadi satu tantangan baru bagi mereka, padahal jemaat Philadelphia itu jemaat yang di tengah keberagaman. Ada yang menyembah kepercayaan paganisme, ada yang menyembah dewa-dewi di tengah-tengah kehidupan, karena di sana ada orang Romawi, ada orang-orang Persia dan segala macam. Tapi tantangan terbesar mereka bukan dari luar, tapi dari dalam, dari orang-orang yang memegang Taurat Tuhan, tapi dia tidak percaya pada kebangkitan Yesus Kristus. Ini hal yang menarik, bahwa tekanan yang terbesar dari mereka adalah saudara-saudara mereka yang seakan-akan lebih suci dan lebih hebat, seakan-akan lebih wow, mungkin kerohaniannya sepertinya berbeda levelnya. Mereka menunjukkan kesalehan hidup mereka. Mereka memamerkan kehidupan mereka. Tapi yang terjadi adalah bahwa Tuhan tidak menganggap mereka sebagai jemaat Allah.
orang yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan sangat membenci orang-orang yang memamerkan kehidupannya, tapi tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Yesus berkata apa? Mereka adalah jemaah iblis yang menyebut dirinya orang Yahudi. Ketika Yesus ada dalam dunia dan pelayanannya di 3,5 tahun, berulang kali Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang begitu hidupnya bebal, munafik. Mereka yang memamerkan kesungguhan, kekudusan, kesalehan, tapi pada dasarnya mereka mengingkari firman Tuhan secara nyata. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Philadelphia. Mereka dianggap sebagai orang yang rendah. Mereka dianggap sebagai orang yang murtad kepada Allah. Tapi pada kenyataannya Tuhan berkenan di hadapan orang-orang seperti itu. Tuhan itu tidak hidup dalam angan-angan. Tidak hidup dalam pameran kekudusan, kesalehan. Tapi Tuhan hidup dalam orang-orang yang hidup dalam kerendahan hatinya, yang memegang imannya, taat dan setia dalam kehidupan. Itu yang sebenarnya Tuhan ingin gambarkan dalam jemaat di Philadelphia. Jadinya yang perlu kita ingat bahwa yang terpenting dalam kehidupan itu adalah bagaimana kita berkenan di hadapan Allah. Bukan bagaimana kita hidup sempurna asal kita benar saja. Tapi yang penting adalah berkenan. Jadinya seperti firman Tuhan yang selalu saya ingatkan, bahwa hidup kita itu ketika kita menaati firman Tuhan itu bukan karena kita mau isi checklist. Oh, kita sudah berbuat baik, checklist. Oh, saya sudah ke gereja, di checklist. Bukan seperti itu. Ketika kita ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa bagaimana kita taat kepada firman itu. Kita taat hidup dalam iman kita kepada Tuhan, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu tantangan di jemaat Philadelphia ini berat sekali. Karena ketika mereka dituntut untuk memiliki kehidupan yang berbeda, di satu pihak mereka harus menjadi seorang terang dan garam dunia di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di satu pihak, lingkungan dalam mereka menganggap mereka sebagai jemaat-jemaat yang jauh dari Allah. Tapi pada kenyataannya ini bukan tentang pandangan orang lain. Ini tentang bagaimana pandangan Tuhan kepada kita. Karena itu ada janji Allah kepada jemaat di Philadelphia, yaitu yang pertama, Tuhan melindungi jemaat itu dari kesesatan. Ketika Tuhan melihat tentang kesetiaan jemaat Philadelphia, Tuhan menjanjikan satu, dia menjaga jemaat Philadelphia dari kesesatan. Asal apa? Dia hidup dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjanjikan apa? Mereka menghindarkan jemaat itu dari segala pencobaan di hari pencobaannya. Tuhan inginkan mereka hidup dalam kekuatan Tuhan, sehingga ketika mereka dicobai oleh iblis, mereka tidak jatuh, tapi mereka semakin kuat. Itu janji Tuhan. Tapi untuk mendapatkan janji Tuhan tersebut, jemaat Philadelphia perlu satu hal, yaitu apa? Dia harus hidup dalam berkenaan Allah. Demikian kita, Bapak Ibu, jemaat-jemaat di saat ini, di mana kita hidup dalam lingkungan kita. Banyak orang yang memamerkan kesalehan, bahkan mereka mengklaim kebenaran. Tapi satu hal, kita tahu kebenaran, dan kebenaran yang kita miliki bukan untuk dipamerkan. Kebenaran yang kita miliki itu adalah kebenaran yang kita masukkan dalam hati kita dan menjadi kekuatan utama, passion utama kita dalam kita beraktivitas sebagai seorang masyarakat. Sehingga apa? Kebenaran yang kita miliki, yaitu kebenaran firman Tuhan, itu menjadi tolak ukur kita untuk bergerak. Menjadi tolak ukur kita untuk melakukan segala sesuatunya. Dan itu ketika kebenaran yang kita terima adalah bagaimana kita harus hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka bukan dari ucapan saja, bukan mengatakan bahwa Kristen adalah agama damai, Kristen itu membawa ini, tidak, tapi kita tunjukkan dari perilaku kita. Kita datang di tengah masyarakat, ada damai sejahtera, itu yang Tuhan inginkan. Bukan kita datang malah kita menjadi pembawa masalah.
Yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi pemersatu bagi lingkungan kita. Berkenan di hadapan Allah, itu yang paling penting dalam hidup kita. Berkenan. Untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah, kita harus hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Jika kita lihat gambaran jemaat Philadelphia ini merupakan gambaran yang sama dengan surat Paulus di dalam Ibrani 11. Mari kita baca firman Tuhan dalam Ibrani 11. Ayat yang ke-6 berkata demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di ayat ini bisa relevan, bisa sinkron sekali dengan bagaimana tuntutan Tuhan atau gambaran Tuhan terhadap jemaat Philadelphia. Bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka yang hidup dalam iman. Karena itu firman Tuhan mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Garis bawahi kata itu bahwa orang yang berkenan di hadapan Allah adalah orang yang hidup dalam iman, memiliki iman terhadap Tuhan. Itu yang dimiliki jemaat Philadelphia. Di balik kekurangan mereka, di balik kemiskinan mereka, mereka memiliki iman yang kuat. Mereka memiliki pengharapan yang besar kepada Allah. Sehingga mereka tetap hidup dalam kesetiaan. Karena itu Bapak Ibu semua, jemaat GPTI Pelita Kasih, biarlah kita menjadi sama seperti jemaat Philadelphia yang memiliki kesetiaan yang besar. Kesetiaan dibangun dalam ketaatan. Ketaatan karena kita memiliki iman kepada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan karena kita percayalah kita memiliki ketaatan yang kuat. Orang yang memiliki iman, dia akan menjadi orang yang taat. Tapi orang yang tidak memiliki iman, dia ragu-ragu, dia tidak pernah akan taat. Karena itu, minta pada Tuhan untuk menambahkan kekuatan dalam hidup kita. Iman yang kuat, sehingga sehingga kita menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dan hidup kita berkenan di hadapan Allah. Dan firman Tuhan selalu mengatakan dalam akhirnya bahwa mereka yang bertahan, mereka mendapatkan mahkota kemenangan. Mahkota yang sempurna yang tidak dapat diambil siapapun. Berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita ketika kita hidup berkenan di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu semua, ketika kita mau hidup berkenan di hadapan Allah, kita harus hidup dalam iman. Yang kedua, kita harus hidup dalam kesetiaan terhadap firman Tuhan. Biarlah kita setia sampai mati. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup ibadah KPA ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan, agar kami memiliki iman yang kuat. Iman yang membuat kami berpegang teguh pada firman Tuhan, dengan kami setia terhadap Tuhan sampai mati. Karena itu Tuhan, biarlah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena iman kami. Engkau mau memberikan kami, mengajarkan kami, menjaga kami, agar kami tetap memiliki iman yang kuat. Dan iman kami selalu bertambah-tambah kuat, semakin bertambah-tambah lagi, karena kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami dan selalu menolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah benih firman-Mu yang ditaburkan ini Mu bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Terlebih kami berdoa untuk kami semua Tuhan. Baik Mas Rudi yang dalam proses penyembuhan, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Kami semua yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami sedang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami kedukaan, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan berkati kami, menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.